Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Wa ba'du fa aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna ta'wil. Allahumma anta rabbuna warzuqna istiqamah. Amin ya Allah ya Nabi Rasul. Li mu'allif hadzal kitab wa li jami'i masyayikhina wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita masih membahas tentang khitabul wada'i di bahasan al-mani'. Al-mani' fil lughati al-hailu baina syai'aini. Al-mani' adalah secara bahasa adalah hail, pembatas antara dua hal. Wa huwa ismu fa'ilin min mana'a yamna'u man'an. Mani itu adalah isim fa'il dari mana'a yamna'u man'an fa huwa mani'un. Pencegah artinya atau pembatas. Wal imtina'u huwal kaffu 'anil syai'. Imtina' itu adalah menghalangi atau mencegah dari sesuatu. Wa fil istilahi al-mani'u huwa kullu wasfin mundabitin dallat dalilus sam'iyyu ala anna wujudahu iqtada illatan tunafi illatas syai'i alladhi mana'ahu. Wa bi ibaratin ukhra huwa kullu ma yaqtadi illatan tunafi illatan ma muni'a. Secara istilah al-mani' adalah kullu wasfin, setiap sifat mundabitin yang bisa dijadikan patokan, bisa dijadikan ukuran, yang ditunjukkan oleh dalil sam'i atau dalil syar'i ala anna wujudahu, bahwasanya keberadaannya menuntut adanya illah atau alasan tunafi, yang menafikan, meniadakan illat syai', alasan sesuatu, alladzi mana'ahu, yang mencegahnya. Wa bi ibaratin ukhra, dengan ungkapan lain, al-mani' adalah kullu ma, setiap apa, yaqtadi illatan, yang menuntut adanya illah atau alasan, yang illah itu menafikan illata ma muni'a, alasan apa yang dicegahnya. Misaluhu al-haidu mani'un minal wat'i. Contoh haid itu menjadi pencegah, jadi penghalang bolehnya al-wat'u, hubungan suami istri. Di qaulihi ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, fa'tazilun nisaa fil mahidhi wa la taqrabuhunna hatta yathurna. Al-Baqarah 222. Maka jauhilah ya oleh kalian, fa'tazilu, i'tizal. Siapa yang dijauhi? An-nisa, istri, fil mahid, pada tempat haid. Ya, bukan berarti menjauhi ya, istrinya ditaruh di kandang ayam, ya, dijauhkan dari kamar. Dulu kan orang-orang Arab jahiliyah begitu. Kalau perempuan tuh haid itu dijauhkan, ya tadi dikurung di kandang binatang. Nah, tapi di sini maksudnya jauhi tempat
keluarnya darah haid, itu saja. Jadi bergaul biasa, ya bersalaman dan lain sebagainya, tidak ada masalah. Nah, jadi janganlah kalian mendekati mereka, ya istri yang sedang haid tadi, ya maksudnya tadi yang sudah dijelaskan, hatta yathurna, hingga mereka kembali suci. Kemudian wa minat tawafi, haid itu juga menjadi mani' bagi tawaf. Jadi tidak boleh tawaf di Ka'bah kalau dalam keadaan haid atau dalam keadaan berhadas secara umum, baik hadas kecil maupun hadas besar, tidak sah tawafnya. Biqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, if'ali kama yaf'alul hajju ghaira an la tatufi bil baiti hatta tathuri. Ini ceritanya Bunda Aisyah sudah mau tawaf ifadah, ya tawaf yang merupakan rukun haji, ternyata beliau haid. Sedih Bunda Aisyah, karena ketika itu Nabi mengatakan if'ali, lakukan olehmu, kan li itu if'ali muannas ya. Jadi mukhatabahnya muannas, yakni Bunda Aisyah. Kama yaf'alul hajju, sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang yang beribadah haji. Jadi artinya mikot boleh, sa'i boleh gitu. Tapi ghaira alla tatufi bil baiti, cuman satu yang enggak boleh, kecuali tawaf di Baitullah hatta tathuri, hingga engkau suci. Akhirnya nanti Bunda Aisyah ngambil miqat terdekat. Nah, itu juga berkat ya, kalau istilahnya Gus barokahnya Bunda Aisyah yang sedang haid saat itu, akhirnya miqat makani terdekat itu di Tan'im yang sekarang sudah dibangun jadi masjid, namanya Masjid Aisyah. Karena di Tan'im itulah Bunda Aisyah ngambil miqat. Kalau ke Ji'ronah, ke Hudaybiyah kan jauh. Nah, itu barokahnya Bunda Aisyah, akhirnya dekat, 10 real tembus. Jadi biasanya itu jadi alternatif untuk yang umroh mandiri. Karena kalau ngambil mikot di situ bisa sehari 2 atau 3 kali umroh. Karena dekat, 15 menit lah di sekitaran, dari hotel sekitar Masjidil Haram menuju Tan'im itu sekitar 15 menit. Nah, dibangun masjid namanya Masjid Aisyah. Karena di situ Bunda Aisyah mengambil mikot. Nah, kalau nggak ada kejadian ini haidnya Bunda Aisyah, bisa jadi mikotnya jauh-jauh. Nah, itu makanya barokahnya Bunda Aisyah. Allah mengatur sedemikian rupa. Hadis rawahul Bukhari wa Baihaqi an Aisyah radhiyallahu taala anha. Kemudian haid itu juga menjadi mani'un dari wujubis salati wa ada'is siyam. Ya, mani'un minal wat'i. Jadi kan atopnya ke wat'i, berarti wa wujubis salawati wa ada'is siyami. Salat itu menjadi mencegah, haid itu menjadi mencegah wajibnya salat dan pelaksanaan saum. Jadi salatnya tidak dikerjakan dan tidak perlu diqadha. Kalau saum wajib diqadha. Kenapa? Karena salat itu jumlahnya banyak, sehari 5 kali. Kalau haidnya 15 hari, kali 5 kali lucut. Nah, kalau puasa kan setahun sekali, diqadha ya masih banyak waktu. Nah, gitu. Itu syariat itu mudah. Innallaha yuridu innallaha yuridukumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Kemudian wal jununu, majnun, gila, mani'un minal qiyami bil ibadati wa itlaqit tasarrufati wa ma ila dzalik. Orang gila itu mencegah dari melakukan beragam ibadah dan tasarrufat, ya muamalah.
pengelolaan harta. Wa ma ila dzalik, dan yang semisalnya. Wad-dainu mani'un liz-zakati. Utang, ya, orang yang berhutang itu mencegah dia untuk menunaikan zakat. Kalau utangnya itu jatuh tempo dan jumlah utangnya itu mengurangi hartanya sampai di bawah nisab. Kalau utangnya belum jatuh tempo atau sudah jatuh tempo tapi dipotong utang, hartanya itu masih nisab, ya wajib zakat. Nah, gitu. Lima qala Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu qala bi mahdirin minas sahabah hadza syahru zakatikum. Jadi kata Utsman bin Affan mengingatkan para sahabat, ini bulan bayar zakat kalian. Faman kana alaihi dainun falyu'addihi. Nah, siapa saja yang punya utang, alaihi, ada kewajiban utang, falyu'addihi, maka tunaikan utangnya. Hatta tukhriju zakata amwalikum, hingga kalian mengeluarkan zakat harta kalian. Rawahu Abu Ubaid fil Amwal. Walam yungkir, dan tidak ada yang mengingkari. Fakana ijma'an, maka itu menjadi ijma' sahabat bahwasanya orang yang berhutang, orang yang terhutang, jika menyebabkan hartanya tidak sampai nisab, maka tidak wajib bayar zakat. Nah, berarti di sini hutang itu mani'un, pencegah dari ada'uz zakah. Wa min hadza ta'rifu yatabayyanu anna al-mani'a qad yakunu naqidus sababi atau naqidul hukmi. Dari ta'rif ini menjadi jelas bahwasanya mani, pencegah, itu terkadang membatalkan sebab, atau terkadang qad yakunu naqidul, ya, naqidus sabab, khabar yakunu. Isim yakununya dhamir mustatir takdiru huwa ya'udu ilal mani. Jadi mani itu membatalkan sebab, atau au naqidul hukmi, atau membatalkan hukum. Misaluhu al-qarabah sababul irsi. Contohnya kekerabatan, ya, keluarga itu sebab pewarisan. Ayah ke anak, ayah ke anak lah, qarabah. Wal qatlul amadu, sementara pembunuhan dengan sengaja, mani'un minal irsi, itu pencegah dari pewarisan. Biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa lil qatili mirathun, tidak ada hak waris bagi orang yang membunuh. Rawahu Daraqutni an Abi Hurairah. Wa yakunul mani'u huna naqidul hukmi. Mani' di sini, ya, yakni qatlul amad, naqidul hukmi, itu membatalkan hukum, yaitu hukum pewarisan. Bukan membatalkan sebab. Sebab pewarisannya apa tadi? Apa? Qarabah. Nah, tapi ada mani', yakni pembunuhan. Nah, mani ini tidak membatalkan qarabah, ya, tapi membatalkan hukum. Orang membunuh itu tidak otomatis selalu hilang kekerabatan. Ya, memang tidak hilang. Membunuh satu hal, kekerabatan hal yang lain. Anak membunuh ayah, ya tetap anak namanya yang membunuh itu. Tidak hilang status hubungan ayah dan anak. Akan gitu. Sementara sebab dapat waris tadi adalah qarabah. Berarti yang dibatalkan di sini bukan sebabnya, tapi yang dibatalkan adalah hukumnya, yakni hukum waris. Faman al-irsi wala yumna'ul walam yumna'il qarabah. Jadi
atau bisa juga famuni al irsu, ya dicegah pewarisan, walam yumna'il qarabatu, dan tidak dicegah, tidak terhalang kekerabatan, tidak putus kekerabatan. Wa mithaluhu hululul hauli ala iktimalin nisabi syartun wa sababun li'ada'iz zakati. Contoh lain adalah hululul haul, berlalunya haul atas sempurnanya nisab. Itu syartun. Berlalunya haul itu syarat. Nisab itu sababun. Sebagaimana sudah kita bahas, li'ada'iz zakati. Wad-dainu mani'un liz zakati. Hutang itu mencegah penunaian zakat. Wal mani'u liz zakati huna naqidus sababi. Ya. Pencegah penunaian zakat di sini adalah membatalkan sebab, yaitu membatalkan nisab. Karena disebabkan harus bayar hutang, nisabnya tidak terpenuhi. Ya kan? Yang ketika nisabnya tidak terpenuhi, ya hukumnya juga tidak terpenuhi. Artinya tidak wajib bayar zakat hari itu. Paham ya? Ya, tidak membatalkan sebab. Kalau yang tadi tidak membatalkan sebab pembunuhan, tapi membatalkan hukum langsung. Nah, kalau hutang ini membatalkan sebab, yakni nisab. Makanya kalau nisabnya tidak terbatalkan karena hutangnya sedikit, nisab hartanya masih memenuhi nisab, tetap harus bayar zakat meskipun ada hutang. Ai man'u iktimalis nisab. Jadi hutang ini mencegah dari sempurnanya nisab. Amma mawani'u min haitsu talabu wal ada'u qismani. Adapun pencegah-pencegah, mawani jamak dari mani, dari sisi tuntutan dan pelaksanaan itu ada dua macam. Ahaduhuma yamna'u talaba wal ada'a. Mani yang mencegah tuntutan hukum sekaligus pelaksanaan hukum. Mislul haidi, contohnya haid. Fa innahu mani'un min wujubis salati biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna damal haidi damun aswadu yu'rafu fa idza kana dzalika fa'amsiki 'anis salati wa idza kana al-akharu fatawaddai wa shalli. Rawahu Nasa'i an Aisyah. Fal haidu yaqtadi adama wujudis salati wa huwa mani'un min aslit talabi. Contohnya haid, dia itu mencegah wajibnya salat, tolak, ya, tuntutan tolak salat. Berdasarkan sabda Nabi, sesungguhnya darah haid adalah darah yang warnanya hitam, yang yu'rafu, diketahui. Maka jika seorang perempuan itu haid, fa'amsiki anis salah, maka tahanlah olehmu. Ini Nabi mengingatkan Aisyah, Bunda Aisyah. Tahanlah, maksudnya fa'amsiki anis salah, tahanlah engkau dari salat. Tidak salat ternyata. Wa idza kana al-akharu, tapi kalau darahnya darah yang lain, darah istihadah misalkan, fatawaddai fasalli, maka wudu'lah dan salatlah. Maka haid itu menuntut pada tiadanya wujud salat. Jadi kalau haid nggak boleh salat. Perempuan haid haram salat karena adamu wujudi salat. Saking semangatnya gitu kan, ingin terus ingat Allah, akhirnya meskipun haid tetap sholat. Nah, itu beribadah dengan perasaan, ya, terlalu semangat tapi tidak berdasarkan ilmu.
Meskipun yang seperti itu jarang ya, lebih senang kalau haid kan libur sholat. Wa huwa mani'un min asli talab, dan itu adalah pencegah dari pokok atau asal tuntutan. Wasanihuma, yang kedua, yamna'u minat talabi wa la yamna'u minal adai. Dia mencegah tuntutan tapi tidak mencegah dari pelaksanaan. Mithlu al-unuthati bin nisbati li sholatil jumu'ati. Contohnya adalah perempuan yang dikaitkan dengan pelaksanaan salat Jumat. Biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Salat Jumat itu adalah haqqun wajibun, kewajiban atas setiap muslim secara berjamaah. Nah, makanya salat Jumat itu harus berjamaah dan harus pada waktunya. Makanya salat Jumat itu tidak ada adaan, tidak ada qadaan. Maksudnya gini, ketika talafuz biniat nggak ada adaan, karena sudah pasti adaan. Ya, adalah usolli fardhu jum'ati rakaataini, adaan ma'muman, adaan imaman, nggak ada. Langsung ma'muman atau imaman. Karena kalau salat Jumat pasti adaan, tidak ada salat Jumat qadaan. Yang tertinggal Jumatan ya zuhur. Kalau tidak bisa berjamaah, kan berjamaah dan harus ada tempat yang memang secara urf ditetapkan sebagai tempat untuk sholat Jumat. Masjid Jami' misalnya. Nah, kita ini masjid Jami' juga, meskipun tidak menamakan masjid Jami' karena digunakan untuk sholat Jumat. Illa arba'atan. Nah, tidak wajib ya pada 4 kelompok ini. Abdun, mamlukun, hamba yang dimiliki, au imra'atun, perempuan, au sobiyun, anak-anak, au maridun, orang yang sakit yang tidak memungkinkan dia menuju masjid. Tapi kalau sakit-sakit dikit masih bisa jalan ke masjid, ya tetap wajib. Kada kau berdiri lagi, nah itu kena rukhsah. Rawahul Hakimu an Abi Musa. Fa innal unusata mani'un minat talabi. Sungguhnya perempuan itu dicegah dari melaksanakan salat Jumat. Talab tuntutannya dicegah. Karena tadi itu. Ila arba'atan, salah satunya adalah imra'atun. Walakinnahu ghairu mani'in minal ada, tapi tidak dicegah untuk melakukan. Jadi melaksanakan. Jadi perempuan salat Jumat boleh tidak? Boleh. Sah tidak? Sah. Apakah perlu salat zuhur lagi? Tidak perlu. Karena sudah sah. Salat Jumat itu pengganti salat Jumat. Jadi banat misalkan mau ikut salat di sini, sah. Tapi kalau tidak ngerjakan juga nggak apa-apa. Jadi ini artinya pencegah dari sisi apa? Tolabnya, tidak dari sisi adanya. Kalau yang pertama tadi tolab sekaligus adanya. Haid itu mencegah untuk sholat sekaligus mencegah untuk melaksanakan sholat. Gitu. Khalas.